Selamat malam, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang Node.js. Node.js sendiri berbasis JavaScript yang ditemukan oleh Randall pada tahun 2009. Biasanya kan kita mengenal JavaScript itu dipakai sebagai bahasa pemrograman aplikasi web yang berjalan di sisi klien atau browser saja. Setelah Node.js ditemukan, JavaScript biasanya digunakan sebagai bahasa pemrograman di sisi server. Node.js sendiri bersifat asinkronus, artinya asinkronus di sini non-blocking I/O. Non-blocking I/O ini berarti setiap operasi asinkronus harus sesegera mungkin mengembalikan nilai agar program tidak perlu menunggu proses baca tulis ke I/O. Jadi saat proses satu selesai itu langsung membalikan data, tidak perlu menunggu lagi proses yang kedua, ketiga. Langsung saja kita untuk penginstalan Node.js sendiri. Untuk Node.js bisa di-download di situs ini, nodejs.org. Untuk downloadnya bisa versi yang udah di-recommended, yang udah stabil, dan ini yang versi terbaru. Setelah kita download, kita bisa di sini. Untuk Windows, Macintosh, dan Linux. Setelah kita download, kita buka Node.js command prompt-nya. Setelah itu kita update npm dengan cara seperti ini, npm install npm minc. Ini untuk mengupdate npm yang bawaan langsung dari Node.js sendiri. Kita bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi kita menunggu. Saya akan menjelaskan keuntungan belajar Node.js sendiri. Yang pertama itu, pengembang hanya memakai satu bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi klien dan server. Jadi untuk klien kita pakai Node.js, untuk server juga kita pakai Node.js. Yang kedua itu, secara natif JavaScript mendukung JSON. JSON sendiri merupakan standar transfer data yang banyak dipakai saat ini. Terus yang ketiga, database NoSQL seperti MongoDB dan lain mendukung langsung JavaScript, sehingga interfacing dengan database ini akan jauh lebih mudah. Node.js sendiri memakai V8 yang dikembangkan oleh Google, ini berbasis Chrome V8 JavaScript Engine, yang selalu mengikuti perkembangan standar ECMA script. Jadi tidak perlu khawatir browser tidak mendukung fitur Node.js, karena selalu update. Setelah kita mengupdate ini npm, kita bisa cek versi Node.js sama npm yang telah kita install. Node ini untuk mengecek versi Node.js yang terinstall 445. Terus untuk melihat versi dari npm-nya sendiri, npm ini yang sudah kita update tadi. Setelah itu kita membuat project pertama, aplikasi pertama. Node.js sendiri bisa menggunakan text editor, mau Sublime, terus Notepad, Notepad++, dan lain-lain, karena ini script biasa seperti halnya JavaScript. Kita bisa membuat folder baru di sini, Node.
Node.js. Setelah kita membuat ini, kita membuat hello world terlebih dahulu. Permulaan console.log hello world. Kita save. Namanya app.js. Nah, ini. Untuk menjalankannya, kita kembali ke konsol Node.js-nya, kita masuk ke directory filenya df node.js app and cd node.js. Untuk menjalankan script Node.js, kita menggunakan perintah node app.js. Ini sudah ada hello world. Node.js kan berbasis JavaScript, jadi semua perintah JavaScript itu bisa dijalankan di sini. Perintah-perintahnya hampir sama. Kita bisa membuat kondisi, misalkan ini variabelnya n910, terus variabel i sama dengan 1. Kita bisa menggunakan if n lebih besar dari 10, console.log comment. Console log ini untuk menampilkan data pada konsol di sini, seperti halnya tadi hello world. Misalkan n10, else console.log n lebih kecil sama dengan 10. Titik koma, jangan lupa save. Coba kita lihat di sini node app.js. N lebih kecil sama dengan 10 di sini, karena ini 10. Kita juga bisa menggunakan looping for while. Kita bisa pakai for variabel c sama dengan 0, c lebih kecil dari 10, c++. Console
.log c. Nanti hasilnya di sini dari 0 sampai 9, karena j-nya itu kurang lebih kecil dari 10, jadi 9. Save, kita jalankan node app.js. Nah, perulangan dari 0 sampai 9. Kita juga bisa menggunakan while variable variable i sama dengan 1. Terus kita i console.log indeks keberapa yang kita akan tampilkan plus string i. Titik koma titik, terus i plus plus. Kita bisa mengkombinasikan if i lebih besar dari 10, maka berhenti. Save. Jadi selama i-nya lebih besar dari 10, maka perulangannya akan berhenti. Coba kita lihat node app.js. Nah, perulangan dari i-nya mulai dari 1 sampai i-nya 10. Clear. Kita juga bisa menggunakan switch. Karena JS sendiri kan dari JavaScript, perintah-perintah dasar JavaScript itu bisa jalan di Node.js ini. Switch i case 1 console.log stringnya 1 misalkan. Terus yang case kedua console.log stringnya 2. Case 3 console.log 3. Ya, setiap ini case itu ada break. Defaultnya console.log default. Coba kita jalankan node app.js. Nah,
1 karena i-nya 1. Coba kita ganti i-nya jadi 3. Save node app.js. Nah, 3. Kita juga bisa menjalankan perintah keluaran ini di browser dengan menggunakan require http ya, modul bawaan Node.js. Kita coba langsung. Kita buat variabel http record http. Kita membuat koneksi ke servernya http.create server function request dan respon. Kita membuat responnya dulu. Respon dot membuat konten tipenya konten tipe text terus kita untuk mengirim responnya sendiri menggunakan hello world. Sini dot distance ini port yang digunakan berapa, misalkan 80 atau 81, bebas, bisa menggunakan 80 juga. Terus kita membuat notifikasi atau tampilan di konsol bahwa server sudah berjalan. Console.log server berjalan. Save. Kita bisa langsung eksekusi sini node app.js. Server berjalan. Kita buka browser, kita buka localhost, terus untuk ininya portnya 80. Hello world. Kita juga bisa menggunakan Express untuk membuat aplikasi web ini. Express sendiri adalah framework yang digunakan untuk mempermudah kita dalam pembuatan aplikasi. Untuk menggunakan Express kita harus menginstal terlebih dahulu modelnya.
kita bisa buat npm init yes. Ini digunakan untuk meng-create package.json secara default. Enter. Nah, ini package ini digunakan untuk dependensi saat kita menjalankan. Kita juga bisa men-setting kita bisa langsung install npm install express save. Ini proses download. Nah, untuk menghilangkan ini deskripsi respons. Deskripsi ini kan di sini masih kosong, kita bisa mengisinya. Kalau untuk repository kita bisa menggunakan GitHub dan yang lainnya. Karena kita mengerjakan ini secara private, tidak menggunakan repository online, kita bisa buka sini pc.json. Untuk deskripsinya misalkan kita isi pelatihan Express. Untuk repositorinya kita bisa membuat private. Ini save. Coba kita cek, install lagi. Nah, sudah hilang ininya. Untuk scriptnya sendiri tidak jauh beda dengan ini. Kita bisa membuat variabel express sama dengan equal express variabel app express app get fungsinya respon dan request dan respon. Untuk kita bisa mengirim respon res.send hello world menggunakan express. Selanjutnya kita membuat koneksi ke servernya, variabel server dengan app.listen. Ini untuk portnya bisa 300. Ini port ini bisa diisi berapa saja. Kemudian variabel hostnya server .address variabel portnya sama dengan server .address
dot port. Terus kita membuat menampilkan pesan di konsol bahwa sudah terkoneksi dengan server. Console.log aplikasi sudah berjalan. Save. Kita bisa langsung mencobanya. Sini node app.cs. Nah, aplikasi sudah berjalan. Localhost untuk portnya 3000, download menggunakan Express. Selanjutnya kita akan membahas tentang callback, salah satu fitur dari Node.js. Kalau di sequential kita eksekusi fungsi, kemudian biasanya kita tunggu sampai fungsi itu selesai. Dengan callback ini kita tidak perlu menunggu sampai fungsi itu selesai. Jadi misalkan fungsi pertama selesai, fungsi kedua selesai. Kalau misalkan fungsi pertama itu lebih lama di eksekusinya dan fungsi kedua bisa langsung jalan dan bisa selesai terlebih dahulu. Langsung saja kita membuat fungsi, kita bisa membuat callback. Kita membuat variabel, misalkan variabel fs sama dengan fs. Selanjutnya kita membuat inputan. Ya, kita membuat inputannya itu menggunakan node file txt supaya kita bisa lihat prosesnya itu. Misalkan kita membuat file dengan isian Universitas Komputer Indonesia. Kita simpan di sini. Input set. Nanti file ini akan dibaca. fs.in. Untuk membaca file tersebut, read file. Kita masukkan nama filenya input.txt. Kemudian kita buat fungsinya. Fungsi error dan fungsi data. Error ini digunakan kalau misalkan gagal dalam membaca file, sedangkan data digunakan untuk menampilkan data yang sudah terbaca. Kita buat fungsi if jika error console.log error dan stop. Kita returnkan. Kemudian kita menampilkan
inputan dari file txt tadi, console.log data.toString supaya bisa dibaca. Save, kita jalankan. Ini kita Ctrl C dulu, diberhentikan. Node app.cs. Nah, Universitas Komputer Indonesia. Kita bisa menambahkan di sini console.log. Misalkan kita menampilkan selesai. Kita eksekusi lagi. Nah, selesai ditampilkan paling atas, sedangkan Universitas Komputer Indonesia setelahnya. Kalau sequential, kita harus menunggu terlebih dahulu fungsi ini diproses, kemudian menampilkan ini. Dengan Node.js tidak perlu menunggu fungsi ini selesai, bisa kalau ini lebih cepat bisa langsung ini ditampilkan. Seperti ini hasilnya. Selain callback, Node.js juga menyediakan kelas buffers. Kelas buffer ini memberikan contoh untuk menyimpan data mentah seperti halnya sebuah array integer tetapi sesuai dengan alokasi memori V8. Langsung saja kita misalkan membuat buffer ini banyak sekali. Ada create to buffers, read from buffers, convert to JSON, concat, copy, dan lain-lain. Saya akan memberikan contoh create to buffer. Kita bisa membuat buffer ini tidak perlu menggunakan modul, jadi tidak perlu record, bisa langsung digunakan. Kan buffers sama dengan new buffers. Ini panjang dari karakter, panjang dari string berapa maksimal yang bisa dibaca oleh buffer sini. Biar tidak terlalu panjang. 200 bisa berapapun, tergantung karakter yang akan ditulis. Sekarang panjangnya panjang sama dengan dot write. Kita masukkan teksnya berapa yang akan dibaca. Kan Universitas Komputer Indonesia. Kita menampilkan panjang karakternya ke console dot panjang dot log panjang karakter adalah plus panjang. Ini nanti ini fungsinya untuk ini membaca berapa panjang karakter ini, termasuk
spasi pun dibaca 1 karakter. Kita save. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Node app.cs. Oh, ini salah penulisan di sini. Panjang. Save. Panjang karakter adalah 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ini ada 30 karakter. Kita hapus ini. Universitas. Kita eksekusi lagi. 11. Kalau misalkan panjang maksimalnya 2, nanti yang terbaca cuma ada 2 huruf. Panjang karakternya 2. Selanjutnya kita bisa read from buffer. Jadi kita akan membaca dari buffer. Ini panjang karakternya 26 karena kita akan membaca dari A sampai Z. Itu ada 26 karakter. Kita hapus ini, kita membuat perulangan for variabel i dari 0, i-nya dari 0, terus i-nya lebih kecil dari 26, i plus. Untuk membaca dari buffer, kita menggunakan kode ASCII atau UTF-8. Buff dari i sama dengan i plus 97. Kenapa ini 97? Karena dalam tab kode ASCII A itu terdapat di urutan ke 97. Bisa kita lihat di sini. Ini tabel ASCII. Ini dari 97. A, karakternya A. Jadi kita harus plus 97. Terus kita membuat keluaran konsol kode ASCII berapa saja yang bisa keluar, yang ditampilkan. Console.log kurung buffnya, terus dot to string ini ASCII. Seharusnya kita save. Seharusnya nanti di konsol ini akan menampilkan kode ASCII dari ini i plus 97. Jadi dari A sampai i lebih kecil dari 26 sampai Z i plus. Coba kita lihat. Node app.cs. Nah, ini keluaran dari kode ASCII dari 97 sampai i-nya 26. Kalau misalkan ini kita cuman 25, kita save. Nanti ini cuman sampai jadi y. Bisa 28. Sini ki. Setelah
cek ini. Selanjutnya ini bisa 90, kita save, coba kita lihat. Nah, dari sini C itu 97. Kita juga bisa memotong beberapa yang kita tampilkan. Sini koma, misalkan cuma 5 karakter yang akan ditampilkan. Nah, kita bisa membatasi berapa, 10. Kita bisa juga selain kode ASCII bisa UTP TF8, sama saja keluarannya. Save. Kalau tidak didefinisikan, misalkan ini tidak menggunakan string. Nah, sama saja keluarannya. Kemudian kita membuat convert to JSON. Kita membuat variabel dulu, buffer sama dengan new buffer. Misalkan karakternya Universitas Komputer Indonesia. Variabel JSON sama dengan new buff dot to JSON. Buff. console.log console.log JSON. Kita cek node app.js, tipenya buff data. Oh, ini menggunakannya. Nah, ini datanya 85110. Ini tiap hurufnya kan A, save.
Nah, itu 65 JSON-nya. Selanjutnya kita concat, menggabungkan buffer 1 dan buffer 2. Kita membuat variabel buff 1 sama dengan new buffer. Misalkan karakternya yang kita akan gabungkan itu universitas, variabel, terus yang kedua new buffer komputer. Terus kita buat variabel yang ketiga sama dengan ini variabel yang ketiga itu hasil dari penggabungan, hasil concat dari buffer ke-1 dan kedua. Dan buffer dot concat buffer 1 buffer 2. Kemudian hasilnya kita tampilkan di konsol. .log hasil concat, plus buff 3 dot to string kita save, kita coba jalankan Node.js. Nah, hasil concatnya itu universitas komputer. Kita bisa menggunakan spasi di sini. Nah, universitas komputer. Selanjutnya satu lagi kita akan membahas copy, salah satu dari fitur buffer ini. Misalkan kita membuat variabel buff 1 sama dengan new buffers, misalkan ini aja yang akan di copy. Nah, untuk kopinya buff 2 sama dengan new buffer. Misalkan yang di copy 2 karakter, terus buff 1 dot copy ke buff 2. Jadi nanti buffer 1 ini akan di copy ke buffer 2 ke sini. Kita tampilkan hasilnya ke console.log hasil copy. Terus buff 2 to string ini akan menghasil nanti keluarannya
buffer 2 hasil copy dari buff 1 dengan sebanyak 2 karakter. Kita save, jalankan. Nah, misalkan kita akan copy 5 karakter, 5 huruf. Nah, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti video selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.